Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghurril muhajjalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Para jamaah ingkang minulya, ugi jajaran takmir Masjid Raudhatul Jannah, mugi-mugi terus sanggup mengemban amanah dan lalu mengembangkannya sehingga terasa manfaatnya, amin ya rabbal. Kira-kira kula niki mengke sampai jam 8 tet apa jam setengah 9 kultumnya niki. Transaksi dari awal ben jelas. Cari lari-lari Surabaya, golek duku nang pasar genteng, nang kedurus ketemu keluwek. Biyen kula sik lemu ketok ganteng, barang sakniki ketok kurus tapi tetap sedep, alhamdulillah. 1 tahun yang lalu kan masih ganteng kula nggih. Kaya Ridwan Kamil, kaya Bupati Bangkalan, jarine tiyang. Jamaah yang berbahagia, sampai jam pinten niki? Tadi tidak ditentukan sampai jam berapa. Sekarang jam 7:30 lebih 6 menit. Ayo kuat-kuatan. Sak kenceng kula napa dibatasi? Kuat nggih? Iyalah, saya mau sholat 8 rakaat minta cepet itu kan ya rada angel. Mboten kula guyon paling mboten paling buwan terseru ya kelewat paling ya 10 menit 15 menit ngoten mawon nggih. Sepakat? Deal. Lho kok titik? Deal? Nah, ngoten sing jelas. Para jamaah, awal surah Al-Baqarah itu Allah dawuh. Isi dawuhne mekaten. Dzalikal kitab Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Ayat ini kalau kita baca secara letterleknya tidak ada rangsangan, tidak ada ingin perubahan, karena mung sakdarmo dawuh kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Padahal di dalam Al-Quran itu memuat berbagai macam kebutuhan kula jenengan. Karenanya orang-orang yang berpuasa dipanggil dengan sebutan orang sing gak beriman gak masuk. Cuma persoalan iman itu kan kudu ada indikator, ada tanda-tandanya. Gampang lah, sing paling gampang main logika dulu. Kenapa mikrofon yang saya pakai, yang saya di depan saya ini berbunyi? Kira-kira terus pundi? Efek dari mana mikrofon ini kok bisa berbunyi? Efeknya apa? Halo? Halo? Masih nyambung?
Efeknya dari mana? Karena ada setrum yang mengalir dari listrik. Kalau ini saya pakai ternyata tidak bisa, padahal di situ colokannya sambung, berarti ada yang konslet, betul? Kalau tidak ada yang konslet, nah AC urip, lampu hidup, kipas muter, masak beras iso mateng, masak rawon sop dadi, cuma dagingnya pedis. Itu gejala efek dari adanya setrum. Maka orang yang beriman harus ada efek. Setidak-tidaknya jangan sampai tidak membaca Al-Quran sama sekali. Jangan sampai, karena itu efek dari iman. Setidak-tidaknya mosok kak koper saolan blas. Kalau tingali perjalanan saya tadi itu dari rumah, dari Kenjeran menuju ke tempat ini, tak pikir-pikir gak ana wong sing menderita, gak ana wong miskin, sing dodol dikerubuti, sing tuku yo padha royo antrian. Tak pikir-pikir ini kan gak bulan Ramadan gak koyo ngene iki. Ini kok dadi ngene. Nah, indikasinya bahwa orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan koyok-koyok dituruti barek Gusti Allah. Apa sing mbok jaluk? Sampai yang susah cari makan pada waktu itu semuanya mendapatkan rahmat Allah dari efek iman itu tadi. Makanya ada satu hadis, insyaallah riwayatnya At-Tirmidzi, khoslatan la khaira syai'un minal khoslatani al-imanu billah. Tidak ada perkara yang lebih baik ketimbang dua perkara yang berikut ini. Pertama, al-imanu billah. Karena iman itu intan, karena iman itu permata, harganya mahal. Dan tidak semua orang diberikan iman walaupun saat ini Ramadan. Tidak semuanya. Ada yang sekedar senang dengan Ramadan, ada yang sekedar biasa aja. Karena memang iman pada kita manusia yazidu wa yanqusu. Kadang nek tepake mantap, jam 3 budal nang masjid, mbok iktikaf, mbok berjalan lancar bagus. Tapi ketika iman itu surut, kadang-kadang melebihi setan. Males teman. Gak koper teman. Karena yang pertama saya ajak ke panjenengan adalah upayakan membaca Al-Quran. Bisa atau tidak, yang penting sampean sudah berupaya membaca ayat-ayat Allah, karena di dalamnya memuat seluruh kebutuhan kita. Urusan huruf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iku saya ngajari Gusti Allah, sehingga menjadi doa kita. Setiap kesempatan kita berdoa dengan doa yang diajari Allah. Isi doa nopo? Antara lain, do Gusti, senyampang kalau gesang wonten dunya, kalau kok kepengen urip enak Gusti, yotro gampang, keluarga nurut, pendidikannya sampai tuntas, kalau perlu melebui profesor, diberikan mantu yang solih atau solihah, jadi anak cucu punya potensi dan bermanfaat.
Itu diajari Gusti Allah dan itu termuat dalam Al-Qur'an. Coba sampean gak punya Al-Qur'an, gak warko bermoco, yo ndonga Jawa, ya Allah duwe akeh tapi gak kepengin soro, duwe akeh ya Allah tapi kepengin lungguh wae. Diajari oleh Allah lewat doa itu. Itu ada dalam Al-Qur'an. Tentang urusan pensiun. Di antara kula kali panjenengan kan sudah ada yang pensiun. Ya arep-arep pensiun munda, gak kena efisiensi. Umpama kena efisiensi ya sampean total beras mawon lah total apa-apa itu. Mboten. Allah seakan-akan langsung bertanggung jawab. Orang lain susah boleh. Orang lain kepayahan boleh. Orang lain kesulitan boleh. Gak ada masalah bagi Allah. Satu konsepnya. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika. Nah, faulaika ini domirnya kembali kepada orang yang taat dan yang mengikuti jak Rasul. Apa yang Allah berikan? Al-an'am. Faulaika kal an'am. Bukan faulaika kal an'am. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Niki kalau dibaca letter lega nyambung. Mulane contoh kecil mawon ya. Ini sudah berjalan 10 menit, kurang 5 menit. Diskon 1 menit. Kalau cerita singkat, dan ini karena kita tahu. Dulu di Semarang itu ada bupati. Ya namanya bupati. Kalau gaji sekarang itu paling yo tak anggap murah-murahan lah, 20 juta. Tambah tunjangan, tambah kesehatan, tambah rumah, tambah pakaian, tambah keamanan ngoten lah. Umpama di total yo lebih 30 paling. Umpama, tapi saya yakin lebih tidak situ itu saya ngarang karena nggak punya data. Bupati. Wong kepengin dadi bupati niku royokan. Kudu ngetokno yatra, kudu ngetokno modal-modal, kudu punya dukungan. Sang bupati itu memilih melepaskan jabatannya. Ada di antara jenengan sing punya jabatan enak menit dadi merbot masjid. Monggo nek ana catatan Pak Takmir. Sing sekarang jabatannya bagus di pekerjaan, gaji ini gede, moro-moro menileren menyatakan diri mulai besok saya tidak akan bekerja lagi dan saya akan menjadi merbot masjid di Masjid Raudhatul Falah tanpa bayaran. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup? Sing bayarannya gede loh. Dan memang teko awal gak kerja ya apa sing gak dikerja namanya Ismail tadi. Memang teko awal gak punya pekerjaan. Contoh kecil, dikembalikan jabatan itu kepada negara dan memilih jadi tukang ngosei jeding. Tukang ngosei jeding sing gampang diseneni wong. Mambu jeding ya apa tukang ngosei iki. Sok gak bersih ngene iki model apa? Teman-teman arek iki ndablek. Lho kersane Gusti Allah. Ati kadung mantep, iman kadung mantep, tauhid kadung ceket, akidah sudah tidak bisa lagi diganggu. Semantap Allah. Apa yang Allah sampaikan semantap dalam hati. Itu Bupati Semarang dulu. Bupati Semarang apa? Mana? Bupati pundi? Bupati Semarang. Tambah bur ini dulu. Bupati pundi? Semarang. Kapan? Dulu. Sak niki dereng nemu cerita malih. Pun setelah jadi merbot masjid, singkatnya ternyata manusiawi juga. Kelalen gak diberseni jeding. Kelalen gak diisi. Tempat air wudhu itu kering, sehingga ada jemaah yang protes. Iki ya apa iki? Jare ini dadi merbot masjid.
Kok gak ngeseni ngene, gak berseni sampai ambune basin pesing. Ya apa? Singkat cerita, begitu dimarahin oleh jamaah, sang bupati ngambil wadah tapi kok keliru keranjang. Semerep keranjang sing wadah biasa nggawe orang apa tahu? Orang ngarit, itu kan bolongnya besar-besar. Kok gak ngambil ember nang ndi? Yo jenenge keliru. Sing dijoko keranjang. Ngangsu dari sungai mau diisikan ke jeding. Tapi kersane Gusti Allah, mantepnya bupati, imannya bupati, tauhidnya bupati, akidahnya bupati yang sudah konsentrasi bahwa Allah akan memberikan pernyataan tegasnya kepada siapapun, termasuk ke bupati. Kersane Allah, air sungai yang diangkat dengan keranjang sama sekali tidak ada yang jatuh, gak bocor blas. Sinten niku? Sinten sing ngoten niku nglakoni sinten? Bupati Semarang kapan? Dulu. Nah, biar jelas, dulu. Nah, karenanya iman oleh Allah ditawarkan, diberikan kabar. Ojo sampai ragu. Kalau di ataran jenengan sampai hari yang keberapa nih puasa? Hari keempat nih. Durung kober-kober blas. Minimal ambil Al-Qur'an. Diotak-atik ae lah sih. Walak-walik. Apike cetakane rek sapa nyetak iki? Kudus. Ngarepe cover apik. Buka ae sih. Dihitung 1 2 3 4 5 sampai 10 kesel. Shadaqallahul adzim. Ngoten mawon. Dulu pelajaran pertama. Yang kedua, ada kata Rasul wan naf'ulin nas. Memberi manfaat, memberi unsur nyaman buat orang lain. Itu efek juga dari iman. Sampean kalau pernah jadi orang miskin akan merasakannya. Tapi kalau sampean dari awal sudah biasa hidup nyaman karena orang tua nyaman, itu biasa. Tinggal sampean pilih mau buko-buko apa itu bisa aja. Hari ini rawon, besok sate, besok lagi gurami bakar ya Bu ya, hari ketiga. Kalau nggak usah dikabari karena kalau tidak ada jadwal. Terus berikutnya, sing enak-enak konten. Tinggal pilih. Kenapa? Sampean ada uang, sampean bisa buat kesempatan bagi orang-orang yang tidak diberikan rezeki seperti kulo panjenengan. Apa yang mau dimakan? Hanya nunggu pemberian orang di jalan gitu loh. Sego caduk, sego kucing, sing ilaman jero telur seperapat bukan separuh, seperapat. Itu secara pribadi saya pernah merasakannya. 14 tahun saya merasakannya. 14 tahun hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Sampai kelambi pun saya masih menunggu pemberian orang. Zaman dulu, foto cerita zaman dulu. Itu kan ceramaan, apa itu cerita awal. Sampai baju buat lebaran nih lho. Kalau ngenteni pemberian orang lain. Ngerasakno kate nang mall, ngerasakno nang Matahari. Saya baru tahu kota Surabaya itu ya Tugu Pahlawan pertama kali, karena saya bukan orang Jawa, saya orang luar, saya orang Bangka. Jadi punten kalau bahasa Jawanya mah bahasa ya kadang bisa bener dah, kadang enggak juga sih, karena memang saya lahir di Bangka. Bangka itu pundi? Bangkalan kota mriko lho. Dusun. Dudu Bangka Belitung nih bukan. Enggak ada Belitung kan kalau ganteng. Minimal koyok jamaah asing putih-putih ngondang-ngondang. Lah kalau wong Bangkalan yo butek. Yo kena banyu Surabaya lho rada putih titik. Lumayan amin. 14 tahun. Bayangkan 14 tahun makan tidak pernah ketemu jenenge daging kok niku wau. Tidak pernah makan telur bagaimana. Hanya menunggu orang lain yang memberi
karena sifatnya kasihan anak panti asuhan diberi santunan ngoten lho. Wong santunan bukan harian. Wah kalau harian mateng lho. Memberi orang lain miskin hanya setahun sekali. Olehnya Rasul benar kalau bersabda khoslatani la khair min syai'. Pertama al-imanu billah, yang kedua tepo seliro, gampang memperhatikan orang lain. Kita nggak pernah merasakan sih. Kulong 14 tahun ngerasa nih soroi kelambi ngenteni. Kalau sudah malam Idul Fitri itu royoan karena ada ngirim baju bekas 2 dus, royoan sak koncoan. Oleh situ wis nganteng wis lego banget. Menesok takbiran ngoten saya rasakan. Maka sebagai kesimpulan akhir, kalau kali panjen bener-bener kudu menikmati keberadaan ini. Dinikmati karena Allah telah memuliakannya, Allah telah memberikan fasilitas ke kula panjenengan yaitu pekerjaan, dan Allah telah memberikan makanan sesuai dengan daharan, sesuai dengan kebutuhan kita. Moga-moga panjenengan sami-sami sehat. Moga-moga panjenengan sami-sami diberi kekuatan lahir batin. Moga-moga pekerjaan sampean lancar. Moga-moga gak kena efisiensi. Dan moga-moga putra-putri panjenengan menjadi anak yang berpotensi, menjadi generasi di masjid ini sing muadzin enak sakniki. Nah, berikutnya ini harus disiapkan mulai sekarang. Kalau perlu ada training generasi berikutnya. Training bagaimana menjadi muadzin seperti tadi itu. Training bagaimana menjadi pembawa acara seperti tadi, mengantar protokol tadi itu. Menjadi imam yang bagus kayak Sudes, kayak Syekh Hudayfi, Sa'ad Al-Ghamidi, Abdurrahman Al-Aus, Abdurrahman Al-Khudayfi, koyok Syekh Matrud. Bisa asal ada program dari masjid ini. Programnya apa? Buat orang senang masuk ke dalam masjid. Koyok uang masuk ke mall nih, gue seneng apa mboten masuk ke mall? Seneng mas, gak tumbas seneng karena ngadem. Nggih. Pun niku mawon kesimpulan yang bisa saya berikan, moga-moga manfaat. Dan untuk taraweh biarkan ananda yang imam taraweh. Kalau khutbah sih saya bisa lama tuh. Tapi kalau tarawehnya kan banyak ruku, sujud, i'tidal. Itu kadang-kadang dengkul saya ngomong, ojo ngimami saman makmum wae. Ngoten. Kalau bilang oke, setuju ngoten. Dan alhamdulillah kemarin 2 hari itu saya tidak bisa ngimami. Bener-bener nggak bisa ngimami. Begitu Ratul Jannah kok rada sehat. Alhamdulillah rada sehat. Dan selepas ini saya harus siaran di Radio Republik Indonesia stasiun Surabaya untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan Al-Quran. Selamat, sukses, barokah semuanya. Dan saya Abil Malik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.